Hai, ada berapa macam jahitan tangan sih yang wajib kita ketahui dan bagaimana caranya biar jahitan tangan itu rapi? Nah, itu yang akan kita pelajari kali ini. Di video kali ini kita akan membahas soal jahitan tangan. Aku sering mendapatkan pertanyaan atau permintaan dari beberapa komentar, juga teman, juga ini pas pengalaman mengajar itu bukan banyak lah ya, beberapa aja lah ya, dari wanita ternyata belum paham ada beberapa jenis jahitan yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita pakai, dan ada beberapa jenis jahitan yang sebaiknya tidak kita gunakan saat menjahit tertentu. Jadi intinya ada beberapa macam jahitan yang lebih cocok untuk satu kasus dibanding dengan jahitan jenis jahitan yang lain untuk kasus yang sama. Nah, tapi sebelum aku mulai, please subscribe, dukung channelku ini jika itu bermanfaat bagi kalian, biar aku juga semakin semangat bikin videonya dengan subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Boleh kalian juga komen di bawah soal apa sih kesulitan kalian dalam menjahit tangan terutama, atau membuat jahitan yang lain misalkan tas atau apapun. Nanti insya Allah kalau aku bisa bantu, aku akan bikinkan videonya ya, seperti sekarang ini yang merupakan request dari seorang komentator di channelku, di salah satu video di channelku. Hey, halo. Jadi untuk menjahit untuk menjahit tangan yang kita butuhkan adalah jarum jahit. Jarum jahit ini, tangan ini ada beberapa macam ukuran dan jenisnya beda-beda ya. Ini juga ada yang gede, ada yang kecil. Di peralatan menjahitku, di videoku yang peralatan menjahit dasar, ada aku tunjukkan di situ bermacam-macam, termasuk mereknya, bentuk benang, untuk jarum jahit. Terus ini adalah mata nenek. Mata nenek atau dalam bahasa Inggris dia disebut needle threader, itu untuk membantu. Kita sebut mata nenek mungkin karena untuk membantu ini, yang matanya sudah seperti nenek-nenek alias kurang awas, untuk memasukkan benang ke dalam ini lubang jarum ya. Terus benang ini benang jahit biasa ada berbagai macam ukuran, ada yang 20, 40, 60, ini yang 40. Ini yang standar kita pakai, dan mereknya yang aku paling suka Astra karena dia kuat, tidak terlalu berserabut. Tapi nanti pas praktek aku mau pakai jarum benang ini yang ukuran 20, jadi dia lebih tebal. Terus tentu saja bahannya akan kita jahit dan benang dan gunting. Oke, let's get started. Mari kita mulai. Oke, jadi prinsip dasarnya needle di mata nenek ini adalah ini, dia ujungnya kawat halus yang kita masukkan ke lubang. Misalkan pun lubangnya misalkan kecil, kita nggak bisa lihat, tapi karena dia ini kaku gitu kan, jadi lebih mudah memasukkan daripada kalau dimasukkan dengan benang yang lemes. Jadi ini kita masukkan dikit aja, karena akan kita tarik balik. Nah, tuh kan, dia ikut seperti ini, baru kita tarik. Jadi kalau usahakan siku kita lebih dikit deh, jangan panjang-panjang. Kenapa harus seperti ini? Karena semakin panjang ya, dia artinya nanti kemungkinan untuk semakin bulat gitu kan. Terus selain itu juga kalau semakin panjang dia dan selalu mengalami itu rentan putus, terutama untuk benang dengan kualitas yang jelek. Apalagi kalau kita nariknya kenceng-kenceng. Kalau mengunci ininya biasa ya, diputar dibalik, ada yang bisa dengan satu kali jalan seperti ini, tapi kalau aku pakai dua tangan seperti ini. Nah, udah. Kalau sudah, kita akan mulai dengan jahitan yang paling mudah, yaitu namanya running stitch atau jari jelujur. Jari jelujur ini biasa kita pakai kalau ini arahnya benang gini aja ya, ini arahnya seperti ini soalnya nanti melar dia. Jadi arahnya benar, arahnya bahan jari jelujur ini
biasa kita pakai untuk sekedar menyambung gitu bisa, tapi untuk kekuatan dia kurang sip. Nah kalau kurang pede nggak bisa lurus, boleh dibantu dengan pulpen digarisin. Nah ini aku pakai pulpen yang bisa hilang kalau di setrika. Kita start dari bawah, lalu kita masukkan ke belakang. Jahit jelujur ini kelihatan. Nah biasanya aku jalan 2 kali ini, atau kalau mau cepet bisa langsung beberapa kali. Cuman kalau langsung beberapa kali itu kadang kita kurang bisa mengontrol kelurusannya. Ini jahit jelujur ini juga biasa digunakan kalau kita menjahit quilting, jahit tindas. Jadi setelah patchwork itu di quilting ya cuman di jelujur gini doang. Cuman kalau untuk patchwork, untuk quilting, jahit jelujurnya tuh kecil-kecil saudara. Jadi ini lebar-lebar gini ya. Nah terus untuk mengakhiri jahitan itu ya seperti biasa, dari arah belakang begini, terus begini. Nah seperti ini. Ini biasanya suka aku arahkan. Ini kalau mau rapi saudara, ini bisa disembunyiin di antara ininya. Nah seperti ini ya. Jadi benang itu tidak ngelewer. Lalu kita selain bisa pakai gunting, bisa pakai jarum gunting cekris ya. Sebentar aku ambilin gunting cekris. Oke, jahitan berikutnya adalah apa yang disebut dengan tikam jejak atau blind stitch. Nah ini dia fungsinya untuk jahit permanen gitu. Maksudnya kalau menggabungkan dua untuk bikin sesuatu, kita misalkan nggak punya mesin jahit nih, jadi kita mau bikin pouch atau tas bahkan, itu bisa pakai jahitan ini. Jadi jangan pakai running stitch ini ya, tapi pakai ini blind stitch. Nah si blind stitch ini dia prinsip dasarnya itu balik saudara, start dari belakang, jadi dia bisa lebih kuat. Oh ya, kalau untuk macam-macam yang model hias, embroidery, basic stitch itu aku ada di videoku yang di Ayaran tutorial DIY yang bahasa Inggris. Di situ aku ada 12 basic stitch. Ini kita nggak basic stitch, nggak untuk embroidery, tapi untuk jahit biasa. Nah ini biasa seperti tadi, mulai dari belakang. Nah tapi dia maju ya, startnya itu agak maju dulu karena kita akan mundur. Nah setelah mundur kita maju lagi. Nah inilah makanya jejaknya ditikam di belakang seperti itu. Lalu kita balikin lagi ke sini. Kalau untuk embroidery dia ada macam-macam. Kalau ini ada pada bisa kita pasin di titik yang tadi deket nih ya. Kita bisa pasin di deket sini yang kita start tadi pertama. Kita nyambung ke belakang seperti ini. Jadi nggak kelihatan, jadi nanti kelihatan rapi. Dan usahakan panjang jahitannya sama ya. Nah seperti ini ya kan. Ini kalau di belakang dia ketumpuk seperti ini saudara. Ya, ketumpuk. Ini jahitan yang bagus tuh yang berapa panjangnya mbak gitu kan. Nah, jadi aku beberapa kali ngajar ibu-ibu yang basic kayak gini bikin pouch gitu pakai tangan, itu ada yang cenderung panjang-panjang. Ya mungkin dia pengen segera pulang karena anaknya rewel di rumah atau suaminya yang mau segera pulang kerja. Nah, tapi ada juga yang kecil-kecil banget. Nah terus standarnya berapa? Sebenarnya nggak ada standar baku ya, cuman menurutku yang agak oke itu sekitar 4 mili deh say. Ya sekitar 4 milian deh. Coba nanti aku itu ya 4 atau 5 mili gitu deh. Kalau 2 mili itu terlalu kecil, nanti nggak selesai-selesai. Terus kapan masaknya? Kapan ngerjain yang lain seperti itu kan. Sampai di sini ya seperti tadi. Ini matiin. Nah kan. Nah
perhatikan juga saat kita mau menyimpul yang terakhir kali ini, usahakan mepet di sini loh saya lagi kebiasaan manggil kalau teman saya. Jadi usahakan simpulnya itu mepet. Ini kita tarik seperti ini, jadi benar-benar simpulnya itu ada di ujung ya. Setelah itu ini kita tahan, kita tarik, cis. Nah udah deh, dia pas di ujung. Setelah itu ya udah kita simpen lagi ini kayak yang tadi, biar nggak ngelewer begitu ceritanya. Lalu kita potong. Oh ya, ini jarum gunting cekris, kan sip kan. Oke, lanjut kita ke jahitan berikutnya, yaitu apa ya, veston. Oke, veston ini ada dua macam ya. Veston yang untuk aplikasi, dia berada di atas permukaan gitu kan, sama veston yang untuk kalau apa ya, ini contohnya untuk menggantikan fungsi obras ya. Jadi yang untuk menggantikan fungsi obras itu misalkan gini, bagian ketiak kita nih sobek gitu kan. Nah untuk menjahit dia dengan tangan itu, selain di obras dan di sekedar jahit ini tadi misalkan, itu adalah pakai jahit veston. Tapi yang untuk ini atau ini biasanya bikin entah aksesoris atau apapun, boneka apa dari flanel itu kan dia nggak membrudul, jadi bisa pakai veston, jahit veston. Nah itu yang veston yang untuk 3 dimensi. Ini yang veston 2 dimensi itu bisa diaplikasikan kalau ada aplik. Jadi ibaratkan di sini ada kain lagi ya, ini sengaja nggak aku kasih aja untuk menunjukkan. Nah untuk menyambung kain itu, aplik yang sudah di yang sudah dikasih bahan pelapis, misalkan si Vaseline atau apa, jadi mengurangi efek brudul, itu bisa kita taruh di atasnya ini. Nah kita jahit pakai veston. Caranya ya ini kita munculin dari awal start veston di sini. Lalu setelah itu kita ambil jarak dari sini sekitar ya berapa ya, sesuai dengan selera kita lah ya. Lebih makin kecil makin rapi, tapi ya nggak terlalu kecil juga. Nah jadi seperti ini ya. Muncul dari belakang, lalu kita bawa dia agak ke bawah gitu, terus bawa lagi ke atas, terus kita tarik deh. Nah seperti ini. Cuma nariknya juga sambil pakai perasaan, jadi dia nanti bisa membentuk pagar cakep gitu. Kita ulangin lagi. Nah, seperti ini. Nah ditarik lagi. Aku kok kayaknya lebih enak kalau jahit veston arahnya begini ya. Nah kan, jadi suka-suka kalian sih, lebih enak dari karena kita biasa jalan dari kanan ke kiri, bukan jalan dari bawah ke atas. Nah sudah selesai dengan veston aplikasi. Sekarang mau aku tunjukkan cara veston. Oh ya tadi hasilnya aplikasi begini juga bisa ya. Ya serap apa lah. Oke jadi begitu ya. Beberapa jahitan yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua. Lain kali aku berencana untuk bikin tips bagaimana menjahit dengan mesin jahit yang rapi. Atau kalau kalian punya request atau pertanyaan atau permintaan untuk video lainnya, tips and trick soal menjahit terutama, atau yang punya dengan YouTube dan segala macam, silahkan tinggalkan komen di bawah. Nanti insya Allah kalau aku bisa, aku bikinkan videonya. Terima kasih sudah menyimak videoku ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tekan notifikasinya, jadi nanti kalau aku upload video yang baru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Begitu, oke? Terima kasih, thank you for watching. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Assalamualaikum, bye.